Wah, kenapa? Main ketel. Kasihan nih Pak Muklis. Pasti karena begadang seharian nih. Pak Muklis. Pak Muklis. Mbak Fitri, tumben. Mau saya cariin taksi? Oh, I don't need it right now. Fitri mampir bawa sarapan. Nih, I bring you breakfast. Wah, kebetulan banget. Terima kasih Mbak Fitri. Sama-sama. Fitri jalan dulu ya. Have a nice day. Iya Mbak Fitri. Gua bingung sama Mbak Fitri. Udah orangnya cantik, baik lagi. Wah, beruntung banget tuh kalau jadi suaminya dia. Gue jadi ngantuk, pengen tidur gua. Siapa tahu aja gue mimpi jadi suaminya Mbak Fitri. Pagi, Bang. Saya mau antar Mbak Fitri. Oh, saya kirain Mbak Fitri. Kenalin, Bang, saya Nana. Oh, Nana. Nana panjang apa Nana pendek nih? Ah, Mas ini bisa aja. Kalau itu mah celana. Kalau nama saya kan Nana. Ada apa ya Nana? Pagi-pagi udah nyamperin orang ganteng aja. Silakan duduk. Gini loh, Mas. Saya kan dari sales promotion girl produk bergizi tinggi. Nah, saya mau menawarkan ke Mas yang ganteng ini. Oh, sales. Iya, tapi saya bukan sales sembarangan loh, Mas. Saya cuma menawarkan produk-produk kepada orang yang terpilih. Nah, pagi ini Mas yang ganteng ini yang terpilih. Ah, Nana bisa aja. Emang produknya apa aja? Ini loh, Mas. Ini mah makanan bocah. Emang sih bentuknya kayak makanan bocah. Tapi manfaatnya maknyos loh buat orang yang ganteng kayak Mas. Emang harganya berapa? Murah kok, Mas. Harganya cuma 50.000. 50.000, mahal banget. Di warung juga banyak. Paling harganya seceng. Ini mah lain. Karena di dalamnya ada kupon undian. Siapa tahu aja Mas yang ganteng ini beruntung dapetin mobil. Ya udah deh, saya beli satu. Ini Mbak. Oh iya, kalau Mas belum beruntung dapetin mobil, Mas bisa dapetin saya loh. Halo Bang, apa kabar? Baik, baik. Nggak salah, Del. Kita disamperin cewek kece. Enggak kok Bang. Boleh kenalan nggak? Tenang, tenang. Semua dapat giliran, jadi nggak usah rebutan, oke? Tuh, Mon, dengerin. Gua duluan. Hai, saya Afdel. AFDEL. Cowok yang penuh belas kasih sama pengangguran. Contohnya teman saya ini, namanya Temon. Dia masih numpang di rumah saya karena pengangguran. Nah udah, lu nggak usah salaman, gue udah wakilin. Lagian kalau lu salaman, dia ngambil wudhu lagi ntar. Ayo. Del, Ah, lama-lama gue curiga sama lo. Jangan-jangan sebenarnya lo homo lagi.
Sekali lagi lu ngomong gitu, mulut lu yang kayak ayunan TK gua sumpel pakai sepatu gua nih. Gua cowok tulen, Mon, 100%. Lagian ketemu cewek semok gitu, malah ngajak gua langsung pergi. Mon, gua udah tahu akal-akalannya tuh cewek, laganya tuh cewek. Ujung-ujungnya pasti dia nawarin barang sama kita. Emangnya lu punya duit? Hah? Ya nggak ada. Ya udah. Kalau nggak ada, nggak punya duit, nggak usah protes. Emangnya lu mau dibilang sama tuh cewek, ih, Mas Temon, udah jelek mukanya, nggak punya duit lagi. Mau lu? Oh iya, benar juga lu, Del. Makanya, kalau masalah cewek, serahin urusannya sama Afdel. Pakarnya. Emang elu, congornya. Pan, lu ngomong begitu aja baunya sampai sini. Makan apa sih, Mon? Wah, kalau rezeki emang nggak kemana-mana. Udah pagi-pagi didatengin cewek cantik. Sekarang dapat undian kupon mobil lagi. Waduh. Ada angin apa, Klis? Muka lu cerah banget kayak bulan sabit. Gua bakalan jadi orang kaya, Del. Lu ngipri monyet. Del, ngipri apaan sih? Ngipri aja kagak tahu. Ngipri itu muja nih. Tuh, muja monyet. Oh gitu ya? Klis, ngapain lu capek-capek muja monyet? Mendingan lu muja gue. Muja monyet aja gua nggak mau, Mon. Apalagi muja lo. Ngomong sembarangan lo, Mon. Lagian kalau ngipri itu sirik, Mon. Nih, Mon. Gua dapetin mobil atas kerja keras gua selama ini, Mon. Mobil-mobilan. Kagak. Mobil beneran, Mon. Nih, lihat nih. Lu udah gila ya, Klis? Ini kan makanan, bukan mobil. Del, di dalamnya ada kupon berhadiah mobil. Lu bodoh amat sih, Klis. Yang namanya kupon undian, itu jarang dapetnya. Lagian juga, Klis, yang beginian mah banyak bohongnya. Del, Mon, kata penjualnya kemungkinan besar tuh gue dapat mobil. Nih, awas ya, kalau gue dapat mobil, gue ngajak jalan-jalan loh. Apaan sih, Del? Mon, bener. Kepalanya Muklis keras kayak batu. Ah, lu kayak nggak tahu aja, Del. Si Muklis itu kan emang keras kepala. Oh, gitu ya, Mon ya? Kira-kira kerasan mana ya, Mon? Palanya Muklis sama batu. Ya kita buktiin aja. Kita adu palanya sama batu. Ayo. Enggak. Klis. Lagu-laguan mau ngajak kita jalan-jalan naik mobil. Jalan kaki aja lu nyasar. Kamu ngapain, Mon? Afdal mana? April tadi jalan sama temennya, Tante. Bilangnya sih mau nyari lowongan kerja. Lah, kamu ngapain lari-lari langsung ke dapur gitu? Mobil, Tante. Mobil. Mobil apaan, Mon? Kamu itu kalau ngomong udah tambah ngawur aja sih. Hore! Temen kan juga apa? Temen dapat mobil, Tante. Hore! Kalau namanya rezeki, emang nggak kemana, Tante. Wah, kamu hebat ya, Mon. Tante, pinjam handphonenya ya. Boleh-boleh aja, Mon. Tapi inget, ntar kalau udah dapat hadiahnya, jangan lupa ganti pulsa tante ya, Mon. Tenang aja, Tante. Baru juga pulsa. 10 kali lipat nanti teman ganti. Yang penting Tante jangan ngasih tahu Afdel. Biar kita berdua aja yang tahu. Nanti kalau udah dapat hadiah mobilnya, baru kasih tahu Afdel. Emang kenapa, Mon? Gak boleh kasih tahu Afdel? Tante kayak nggak tahu aja gimana sifat si Afdel.
Nanti kalau dia tahu, bisa kacau semua rencana. Gitu ya, Mon? Iya. Ayo dong tante, pinjemin temuan uang 1 juta. Emangnya tante tega ngebiarin mobilnya hilang begitu aja? Bukannya apa-apa, Mon. Tante harus minta izin dulu sama Afdel sebelum pakai duit ini. Temon yakin tante, si Afdel pasti ngizinin. Ayo dong tante. Nanti kalau mobil udah dapet, temen ganti deh. Lagian kok semahal itu sih, Mon, pajaknya? Ya orang mobilnya mobil mahal. Terus kenapa harus pakai DP dulu, Mon? Kalau nggak bayar DP, mobilnya nggak bakalan keluar tante. Sama pajaknya bayar duluan. Terus kirimnya kemana? Ke bank tante. Kata panitianya ditransfer. Kamu yakin nggak ketipu, Mon? Yakin tante. Orang sepinter Temon, mana ada yang berani nipu sih? Tapi Tante nggak yakin tuh, Mon. Jadi lu udah kasih duit sama tuh perempuan? Udah, Del. Wah, lu ketipu lu, Klis. Itu gimana, Del? Ya ketipu, masa gak ngerti sih? Ah, lihat nih, ini kupon bohong-bohongan. Siapa juga bisa bikin. Tuh, lihat nomor teleponnya. Masa nomor teleponnya bukan nomor telepon pembuat makanan? Lihat dong. Tuh, lihat. Kagak mungkin, Del. Lu pasti bohongin gue ya? Apaan sih, Del? Bener, Klis. Kepala lu keras kayak batu. Udah kebanyakan ngayal tuh tandanya. Bentar lagi juga masuk rumah sakit jiwa. Ah, sekate-kate kalau ngomong lo, Del. Ya udah, kalau nggak mau dengar omongan gue ya udah nggak apa-apa. Ntar, kalau udah kejadian, awas minta tolong sama gue. Dasar SPTT. SPPT apaan tuh, Del? Satpam Penghayal Tingkat Tinggi. Itu lo. Ada aja lo. Gua bingung, maaf, Del. Dia bener apa enggak ya? Wah, jangan-jangan dia bohongin gua lagi. Ah, masa bodoh ah. Gua pusing. Dan gua tidur aja dah. Del! Abdel! Ada apa sih Pak RT? Saya dengar si Temon dapat hadiah mobil. Dapat angin kap dari mana? Pokoknya si Temon. Yang bener tuh si Muklis yang kena tipu. Ah, kena tipu bagaimana? Iya Pak RT beneran. Si Muklis dapat kupon undian palsu. Tuh. Palsu bagaimana? Palsu bagaimana? Ya palsu. Bohong. Justru yang saya dengar bukan Muklis, si Temon. Pak RT. Tapi, waduh, gawat juga nih. Jangan-jangan si Temon juga kena tipu ya Pak RT? Bisa jadi. Si Temon mau syukuran segala. Orang komplek udah pada tahu. Goblok amat si Temon. Iya ya. Padahal saya udah kasih tahu Pak RT. Jangan ikut-ikutan si Muklis. Oh, jadi udah kamu kasih tahu, Del. Ya sudah Pak RT. Ah, gini aja Pak RT. Lebih baik sekarang nih kita cari pengedar kupon undian palsunya. Nyarinya di mana? Aduh Pak RT, gimana sih? Ya kita cari. Ketemu ya syukur, nggak ketemu ya kita cari. Bapak kan RT. Oh iya ya. Itu baru namanya RT KKS. Jelek-jelekin saya kan kamu? Enggak, KKS. Kumisnya kayak abon sapi. Loh, masa sapi ngomongin sapi? Ya udah, ayo kita masuk kandang. Ini Mbak. Makasih ya Bang. Uang ini saya bawa dulu. Nanti untuk kelanjutannya saya kabari. Oh ya, sisanya segera ditransfer ya. Tenang aja Mbak Nana. Pasti secepatnya saya transfer. Terima kasih ya Tante. Ya, sama-sama. Mon, kamu yakin
ketipu. Perasaan tante nggak enak deh, Mon. Temon yakin tante. Lagian cewek cantik begitu masa jadi penipu. Pokoknya tante tenang aja. Begitu mobil datang, langsung tante bakal Temon ajak jalan-jalan keliling dunia. Keliling komplek. Emang kamu bisa nyetir, Mon? Nggak bisa. Emangnya Temon tadi janji mau ngajak jalan-jalan keliling kompleknya pakai mobil? Kan enggak. Kamu tuh paling bisa ya, Mon, ngelesnya. Hai, Sesmufro. Hei! Ngagetin aja kamu ah. Lagian Pak RT ngeliat cewek matanya sampai mau keluar begitu. Makanya restuin supaya aku jadi papa kamu. Nehi ya. Ngapain punya papa kayak Pak RT? Tua-tua keladi, tua-tua nggak tahu diri. Jadi nggak nih cari pengedar kupon undian palsu? Ya jadi dong. Tapi sekalian mampir ke mama kamu. Nengok mama. Beli sate sama kue cucur. Muka Pak RT hancur. Ayo. Jadi begini tante, pokoknya tante tenang aja deh. Jangan sampai si Abdel tahu masalah ini. Tapi kalau tiba-tiba Afdal lain duit, tante harus jawab apa dong, Mon? Biar nanti Temon yang jelasin sama si Afdel. Mon. Katanya lu dapat undian mobil ya? Enggak. Siapa yang bilang? Nih, Pak RT yang bilang. Pak RT, ada-ada aja. Dapat mobil dari mana? Dari Hong Kong. Nggak bener tuh. Ya kan, tante? Iya, Del. Nggak dapat mobil. Pak RT, gimana sih? Pak RT kan orang yang dipercaya sama warga. Masa bohong sih ah? Del, saya nggak bohong. Masa RT bohong? Berarti saya melanggar sumpah jabatan sebagai RT dong. Loh, jangan-jangan ini orang yang kita cari ini, Del. Udah lihat. Gampang, Lis. Pak RT, tolongin saya Pak RT. Saya kena tipu. Chris, siapa yang tega nipu orang susah kayak lu, hah? Sama perempuan. Nih lihat nih, Del. Kupon undian ini lagi. Apa gua bilang? Lu kena tipu, nggak percaya sih sama gua. Berapa duit lu udah kena tipu, hah? 1 juta, Del. Emang enak. Ceritanya gimana sih, Klis? Bisa ketipu begitu? Gini, Tante. Saya didatengin cewek cantik. Terus saya selalu beli makanan snack. Di dalamnya ada kupon undian berhadiah. Iya, dia dibilangin dapat mobil, terus disuruh telepon, terus disuruh kasih panjer duluan dah buat DP-nya, gitu kan? Iya, Del. Gue disuruh nelpon. Ternyata nomor telepon cewek itu. Mana gue udah bayar pajaknya lagi. Lis, jangan-jangan kamu pakai uang iuran warga ya? Maafin saya, Pak RT. Maaf, tetap saya maafkan, Lis. Tapi proses hukum ini tetap berjalan. Hari ini kamu saya proses kantor polisi. Biar di sana diproses habis kamu, di verbal. Jangan, Pak RT. Jangan. Mana senjata kamu? Saya lucuti. Ini, Pak RT. Yang lainnya? Gak ada, Pak RT. Senjata saya kan cuma pentungan doang. Oh, yes. Ayo, Pak RT. Loh, jangan sembarangan ya kamu ya. Jelek-jelek ini saya RT. Atasan kamu. Yang ngajak ke kantor polisi bukan kamu, saya. Ayo. Penipuan gaya begini mah udah dari zaman company dulu. Cuma orang bego aja yang bisa ditipu dengan cara begini. Del! Kamu katain mama bego sih, Del! Emang mama kena tipu juga? Terus
Gimana nih, Tante? Mon, orang-orang lagi panik. Lu kenapa tawa? Hah? Sampai ketawa, orang lagi sedih begini. Habis lu sedih sama ketawa gak ada bedanya sih. Lagian si Muklis yang dibawa ke kantor polisi, ngapa lu yang nangis? Hah? Ada main lu sama si Muklis? Hah? Mendingan gue masa nangis deh. Daripada dibilang ada main sama si Muklis. Berarti Mama ketipu juga dong, Del. Kok bisa, Mak? Iya, teman pinjam uang ke Mama, Del. Wah. Lu kebangetan, Mon. Buat beli kupon juga ya? Ya, iya. Wah, lu kelewatan lu, Mon. Duit nyokap gua lu tipu juga. Gua kirain lu lebih pintar dari si Muklis. Nggak taunya sama begonya. Terus gimana dong, Mon? Kamu harus ganti uang Tante, Mon. Ganti apaan, Tante? Mon. Yang bersih, Din, nyucinya. Jangan asal nyuci. Yang bersih deh nyucinya, jangan asal nyuci. Emang udah pembantu apa? Masa cowok paling kandang di komplek ini disuruh nyuci? Nah, Din, lu kagak ikhlas nyuci piringnya. Ikhlas, Mak. Udin seneng kok. Malahan kalau ada piring kotor lagi, bawa sini aja biar Udin cuci sekalian. Nah gitu dong. Itu baru anak emak yang baik namanya. Jadi anak emang kudu nurut apa kata orang tua, Din. Iya, Mak. Din, ntar emak ambilin perabot yang masih kotor di belakang ya. Ada penggorengan sama panci. Bentar ya, Din ya. Giliran Beno nggak pernah disuruh-suruh. Pelin banget, Mak. Rajin banget sih, Din. Gitu dong jadi anak. Harus berbakti sama nusa bangsa dan agama. Ngomong aja lu, Ben. Bantuin dong. Sorry, Din. Gua alergi yang namanya sabun cuci. Dasar sebelah lu. Awas lu ya. Apa lu? Din, nih panci sama penggorengannya. Lu cuci semua yang bersih ya. Terus ntar kalau udah kelar cuci piring, lu bantuin emak nyuci pakaian di atas ya. Din, ntar kalau lu udah kelar cuci piring, lu bantuin mak cuci pakaian di belakang ya. Apaan sih, Ben? Apa sih? Gimana sih lu berdua sama Nari berantem mulu ah? Pokoknya sekarang lu berdua baikan. Baikan. Begini. Baikan Udin, Beno. Nah sekarang mulai. Masa cowok paling ganteng di komplek ini disuruh ngepel? Emak ada apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Mbak mau cari kue ya? Oh, enggak, Mas. Saya mau cari tuan rumahnya ada. Kue ini tuan rumahnya, Mbak. Mas ini bercanda aja. Masa pembantu ngaku-ngaku tuan rumah sih? Ada tamu. Mau ngapain? Ini, Mak, saya mau bayar arisan bulanan. Oh. Emangnya pembantu baru ya, Mak? Oh? Hati-hati, Mak. Zaman sekarang kocek pembantu. Ini dia Nggak masalah, Mak. Kalau dia laki-laki, yang penting orangnya rajin. Oh, dia sih rajin. Mak, kok cari pembantunya kurus kering begini? Biasanya kan makannya banyak, Mak. Iya emang,
Makannya banyak banget dia. Kalau gitu, ini uang arisannya ya, Mak. Iya. Terima kasih ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, masa anak sendiri dikatain pembantu? Yang bilang lu pembantu kan bukannya emak, Din, tapi dia. Tapi Mak harusnya bisa ngejelasin dong. Ini anak gue, Udin Penyok, cowok paling ganteng di komplek ini. Gimana sih, Mak? Sorry, Mak lupa. Mak! Apa sih, Din? Mulai sekarang, Udin nggak mau lagi ngerjain pekerjaan rumah kayak begini. Apalagi ngepel. Titik. Terus yang ngerjain siapa dong? Masa emak yang ketua begini sih, Din, yang disuruh kerja berat? Kita cari pembantu aja, Mak. Pembantu? Tapi bayarnya gimana dong? Kita patungan, Mak. Patungan? Emak yang jadi patung, Mak juga yang bayar. Kok ada suara orang nangis, Din? Kayaknya suara pohon, Klis. Tuh kan. Jangan-jangan lu sering kencing di pohon ini ya? Kagak, Din. Din, suaranya di belakang lu, Din. Ada cewek, Klis. Mbak, sini Mbak, duduk situ yuk. Ini Mbak, duduk sini aja, Mbak. Mbaknya kok nangis sih? Emang namanya siapa? Nama saya Inem, Mas. Saya kabur dari rumah majikan saya. Habis saya dianiaya sama majikan saya. Wah, kejam bener itu Ani dan Ayah. Bukan, Mas, tapi ditampar. Ditampar gimana, Mbak? Gini. Wah, kejam amat tuh majikan. Terus diapain lagi, Mbak? Dipukul, Mas, pakai tongkat. Contohnya? Gini. Tolongin saya ya, Mas ya. Pokoknya saya nggak mau kerja di rumah majikan saya. Nah, kebetulan, Din. Lu kan lagi nyari pembantu. Udah, Din. Dia suruh kerja rumah lu aja. Oh iya ya. Oh, jadi Mas ini nyari pembantu ya? Saya mau dong, Mas, jadi pembantunya, Mas. Ya udah deh, sekarang Mbak ikut ke rumah gue yuk. Kasian banget tuh cewek. Disiksa sama Ani dan Ayah. Tapi dipukulin kok nggak ada bekasnya ya? Oh, mungkin udah diobatin dokter kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kenalin. Inem, Mak. Wah, Din, akhirnya lu punya pacar juga. Cakep lagi. Lu kenal di mana, Din? Saya bukan pacarnya Mas Udin, Mak, tapi saya calon pembantu di rumah ini. Oh, gitu ya? Gimana, Mak? Boleh kan Mbak Inem kerja jadi pembantu di rumah kita? Emangnya bisa kerja? Bisa, Mak. Mbak Inem ini lari dari majikannya gara-gara dipukul-pukul, ditampar-tampar, sama dianiaya. Wih, kejam juga aniaya ya. Din, sini deh. Apa bener dia mau jadi pembantu? Coba lu lihat aja tuh penampilannya. Tangannya pakai kutek, rambutnya dicoklat-coklatin. Mak, emak kalau ngelihat sosok wanita cantik jangan dilihat dari luarnya, tapi lihat dalamnya. Udin aja udah lihat dalamnya. Oh? Maksudnya
Udin udah lihat hatinya. Kirain lu udah nyosor duluan, Din. Emangnya Udin soang apa? Pakai nyosor segala. Ya udah deh. Mak terima deh. Makasih ya, Mak. Makasih. Din. Din. Lagu-laguan lu main piano, becus juga kagak lu ah. Lu yakin, Din, dia bisa kerja? Yakin, Mak. Mak nggak usah khawatir. Pokoknya kalau dia nggak bisa kerja, biar Udin kerjain di kamar. Di kamar, Din? Maksudnya Udin ajarin ngebersihin kamarnya Udin, Mak. Oh, kirain mau lu apa-apain dia. Tapi, Din, masih kagak yakin, Din, dia bisa kerja. Nah, buktinya noh, dia mandi di kamar udah 4 jam nggak keluar-keluar, Din. Wajar dong, Mak. Dia kan perempuan. Mak sendiri kalau mandi 7 jam. Yeah, Din, lu jangan samain. Gue tuh kalau mandi sambil bersihin bak. Waalaikumsalam. Mak, katanya udah dapet pembantu ya? Iya, noh, dia lagi di kamar mandi. Oh, lagi bersihin kamar mandi? Ah, bukan. Dia lagi mandi, tapi sampai 4 jam kagak kelar-kelar mandinya. Mas Udin. Maaf, Mas Udin. Cariin dong Fitri pembantu Mas Udin. Gak usah khawatir, Mbak Fitri. Mas Udin pasti cariin pembantu buat Mbak Fitri. Cuman belum ketemu. Tapi bener ya? Iyalah, apa sih yang nggak buat Mbak Fitri? Janji ya? Janji, Mbak Fitri. Wah, Din, kalau giliran gua yang nyuruh aja mesti pakai ngotot dulu. Bodoh. Coba melempar pisang. Pisang aku lempar, duren ku dapat. Aku coba melamar bujang. Bujang aku lamar, dudaku dapat. Nggak nyangka, Inem ternyata suaranya bagus ya. Kenapa nggak mau jualan es aja? Kok es sih, Mas? Bercanda. Waduh, lagi nyapu Iyemnya. Mas Bagong kebetulan sekali datang ke sini. Tolongin sapuin dong, Mas. Soalnya tangan Inem lagi pegel nih. Jangan khawatir, Nem. Soal sapu menyapu, Mas Bagong ahlinya. Dan Mas Bagong rela mengerjakan sesuatu apapun demi Inem seorang. Ngapain lu Kong kesini? Ngapain? Mau nyapu, emang mau main bola? Lu Kong, dasar Petromak berjalan, kecoak berkilau. Masih aja cari kesempitan dalam kesempatan. Kesempitan dalam kesempatan. Udah sana mau nyapu ah. Mau nyapu, minggir. Loh, tar dulu. Mas Udin ini mau bantuin Inem juga. Kalau gitu, Mas Udin nyetrika aja. Biar yang nyapu Mas Bagong. Iya, Din. Ide Inem itu bagus banget. Kamu nyetrika, aku nyapu. Jadi kerjaan Inem kan cepet selesai, Din. Oh iya ya. Kalau gitu, Mas Udin nyapu aja deh. Nyetrika. Cungkring, bego lagi ya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal.
sampai lu yang nyetrika, Din? Udin cuman bantuin si Inem, Mak. Kasian. Kenapa jadi begitu, Din? Kan kemarin elu yang ngomel-ngomel. Lu bilang lu udah gak mau lagi kerja nyuci gosok. Kenapa sekarang lu jadi semangat begini, Din? Mak, bantuin orang lain kan dapat pahala. Kalau bantuin orang dapat pahala. Tapi kalau bantuin emak lu sendiri kagak dapat pahala. Gitu, Din? Mas, udah selesai belum nyetrikanya? Bentar lagi juga selesai, Mbak Inem. Sekarang bantuin Inem cuci piring ya, Mas. Oh, iya, iya. Mak, lanjutin nyetrikannya ya. Nih, kok jadi gue yang setrika? Wah, kagak beres nih. Pasti ada apa-apanya nih. Kenapa sih Udin nurut gitu aja mesti Inem? Gimana? Udah ada kesempatan belum? Belum, Bos. Orangnya belum pada tidur. Gini aja, Nem. Kalau mereka udah pada tidur, lu sikat semua yang ada di rumah ini. Gimana? Oke, Bos. Gue cabut ya. Siapa tuh, Nem? Kok gak disuruh masuk? Nganu, Mak. Nganu. Tadi ada orang kesasar. Nanyain alamat rumah. Oh, gitu. Ya udah, kalau udah kelar beres-beresnya jangan lupa kunciin pintu ya. Beres, Mak. Pokoknya nanti Inem kunci semua rumah. Iya, jangan lama-lama ya. Oke. Dasar orang tua mau aja dikibulin. Mas Udin belum tidur, Mas. Belum, Mbak Inem. Mbak Inem belum tidur juga. Belum nih, Mas. Soalnya Inem gak bisa tidur kalau nggak ada yang nemenin. Oh, ya udah, Mas Udin temenin tidur aja yuk. Hah? Maksudnya bukan ditemenin sama orang, Mas, tapi sama boneka. Din, ngapain lo mesti Inem? Ini, Mak, mau nidurin Mbak Inem. Mau nemenin Inem. Inem gak bisa tidur, Mak. Ya udah, dipaksain aja tidur. Lagian kagak bagus anak perempuan malam-malam keluyuran. Oke, Mak. Masuk sana. Oke, misi, Mas. Lu juga, Din. Malam-malam lu deket-deketin si Inem. Udah tidur sana. Besok lu kesiangan lagi. Lagian, Mak ngapain juga? Udah tua masih begadang aja. Mau ngapain kamu? Ini, Mas. Inem lagi bersih-bersih. Lagi bersih-bersih. Bilang aja kalau mau maling. Oh, Mas Beno gitu sih. Ben, lu apain Mbak Inem? Kok sampai nangis gini? Nggak gua apa-apain kok. Udah Mbak Inem. Inem dipukulin, Mas, sama Mas Beno. Tega banget lu, Ben. Ini perempuan. Kenapa sih lu main pukul? Mas Udin gak mau balas. Kan Inem otit. Sebelah mana yang dipukul? Kanan, Mas. Pipi kanan. Udah, tenang Mbak Inem. Tuh lihat, Beno 1 kali pukulan udah KO. Kecil. Iya,
Mas Udin hebat. Terima kasih ya Mas. Ya udah, Mas Udin bobo lagi deh. Inem juga mau bobo. Beneran ya Mbak Inem bobo? Iya Mas. Buat bobo Mas. Assalamualaikum. Loh, pintu udah kebuka. Kok lampu masih pada nyala ya? Aduh. Beno. Mak. 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 Ada apa sih, Pit? Ini Beno, Mak. Ya ampun, Beno kenapa lu, Ben? Beno, bangun, Ben, bangun, kenapa lu? Bangun. Kenapa sih? Belum makan ya lo? Kenapa lu, Ben? Beno dipukul sama Udin. Hah? Udin! Kenapa si Beno kok lu pukul? Habis Beno mukulin Mbak Inem sih, Mak. Yang bener lu. Kenapa lu nonjok si Inem? Siapa yang mukulin Inem, Bude? Pas Beno datang, si Inem lagi ngambil barang-barang. Terus Beno marahin aja. Si Inem nangis. Si Udin datang, langsung nonjok Beno. Emang bener si Inem nyolong? Nggak percaya. Tuh, lihat. Hilang. Mak. Mak. Lu tadi nonjok gua kan? Sekarang giliran gua nonjok lu. Stop. Biar gue pingsan sendirian deh.